Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas survei Arspace dari mata kuliah perancangan ruang dalam. Next. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Next. Deskripsi bangunan dari titian Arspace. Titian Arspace di BG World Restoran Ubud, Bali adalah salah satu Arspace yang menampung berbagai macam jenis lukisan dan karya seni yang lainnya. Titian Arspace juga membantu para seniman visual Bali tidak hanya untuk menavigasi dan bertahan dari perubahan besar ini, tetapi untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Bali dan Indonesia. Arspace ini terletak di pintu masuk BG World Restoran yang menunjukkan karya seni dari seniman Bali dan Indonesia dan menunjukkan budaya Bali dan taksunya dengan lukisan atau karya seni seniman Indonesia dengan luas ruangan 83,5 meter persegi. Next. Elemen dan bentuk ruang. Elemen adalah suatu sistem yang menjadi penyusun bangunan sebagai penyalur dan penerima beban, sehingga bangunan menjadi kuat dan kokoh. Pada bangunan titian Arspace yang pertama, itu ada balok dan dak. Bangunan titian Arspace menggunakan balok dengan ukuran 15 x 25 cm dan ketebalan dak 12 cm. Selanjutnya ada kolom. Pada bangunan titian Arspace, kolom yang digunakan adalah kolom material baja WF dengan ukuran 25 x 25 cm. Selanjutnya ada dinding. Dari bangunan titian Arspace menggunakan dinding bataku dengan finishing cat putih. Selanjutnya ada kusen, jendela, dan pintu. Pada bangunan titian Arspace menggunakan material aluminium dan pintu kaca. Selanjutnya fondasi. Pada bangunan ini menggunakan fondasi tiang pancang karena bangunan ini berdiri di atas sumber mata air. Selanjutnya ada lantai. Pada bangunan titian Arspace menggunakan lantai dengan material kayu ulin dan teraso. Bentuk ruang titian Arspace ini berbentuk balok dan hanya divariasikan penempatannya sehingga seperti huruf L. Next. Organisasi ruang. Berikut adalah contoh blok plan dari organisasi ruang titian Arspace. Yang pertama itu ada ruang display, yang kedua itu ada lobby, yang ketiga ruang pengelola. Organisasi ruang. Ruang display dan ruang pengelola dibatasi oleh lobby yang sekaligus menjadi tempat keluar masuk area titian Arspace. Sirkulasi pengunjungnya bisa dilihat pada gambar yang ditandai dengan tanda panah warna merah. Next. Baik, saya akan menjelaskan di tata letak dan dimensi furniture. Pada display ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas terdapat 4 patung dengan ukuran 0,5 meter kali 0,5 meter, satu meja dengan ukuran 3 meter kali 0,6 meter, dua sofa bulat dengan diameter 0,6 meter, satu sofa bulat berdiameter 0,8 meter, satu rak produk dengan ukuran 2 meter kali 0,5 meter, satu meja bulat dengan diameter 0,6 meter. Di bagian bawah yaitu ada meja dengan ukuran 2,5 meter kali 0,5 meter, satu meja dengan ukuran 1,5 meter kali 0,5 meter, satu sofa dengan ukuran 3 meter kali 0,5 meter, dan satu sofa dengan ukuran 2,5 meter kali 0,5 meter. Next. Baik, saya menjelaskan hubungan dengan ruang luar. Hubungan
eksterior dengan interior. Hubungan interior dan eksterior di titian art space memiliki elemen elevasi yang sangat berpengaruh pada visual dan tercipta melalui elevasi bangunan dan juga penggunaan material kaca sebagai pencahayaan alami. Fisik tercipta dari elevasi membuat ruang display terlihat lebih menarik dari luar, dan pengguna kaca sebagai material yang dominan sebagai dinding membuat lukisan yang berada di dalam bangunan lebih terekspos. Titian art space merupakan bagian dari biji wood, di mana di dalam biji wood ini terdapat banyak bagian yang tersedia, yaitu restoran, studio musik, cafe shop, dan bar, di mana semua bagian ini sangat mendukung art space untuk dikunjungi dengan perletakan di bagian depan bangunan. Next. Selanjutnya yaitu ada pencahayaan ruangan. Titian art space lebih dominan menggunakan pencahayaan spotlight, yang mana lampu spotlight atau lampu sorot merupakan salah satu jenis lampu aksen yang berfungsi untuk menyorot lukisan atau ukiran yang ada pada art space. Dan selanjutnya yaitu sirkulasi. Pada sirkulasi, titian art space menggunakan sirkulasi buatan, yaitu AC, agar pada ruangan terlebih elegan, sirkulasi lebih sejuk atau dingin. Next. Baik, selanjutnya ada material dan finishing. Di titian art space ini, tembok menggunakan material gipsum dan dilapisi acian, lalu dilapisi cat putih. Untuk lantai menggunakan teraso karena mudah dibersihkan saat terkena kotoran. Untuk dinding bagian utara dan bagian timur, di sini menggunakan kaca agar ruangan terlihat luas. Next. Selanjutnya ada warna dan tones ruangan. Titian art space. Titian art space dominan menggunakan warna putih pada bagian dinding dan langit-langit ruangan yang memberi kesan luas dan bersih pada ruangan, dan dikombinasikan dengan warna lantai yang berwarna abu-abu sehingga memberikan warna yang terlihat lebih kompleks. Dan pada ruangan ini menggunakan warna putih kombinasi abu-abu sehingga menciptakan nada romantic tones color. Kombinasi warna putih dan abu-abu memberi kesan nyaman sekaligus romantis pada ruangan. Warna putih akan menetralkan nuansa gelap pada abu-abu, sedangkan abu-abu akan memperkuat akses lembut pada putih. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jumlah aktivitas. Jumlah aktivitas dari titian art space dari hasil perhitungan yang mempertimbangkan antara lain luas total bangunan, yang dimana kita mendapatkan angka 83,5 meter persegi, dan luas total furniture ada 11 meter persegi, total jarak pandang ada 36 meter persegi, dengan standar gerak manusia 0,8, dan sirkulasi ruangan 40%. Dari perhitungan tersebut, jumlah aktivitas dari titian art space dapat menampung kisaran maksimal 15 orang dewasa di dalam ruangan. Berikut adalah hasil survei kami yang kedua yang berlokasi di Art Tomorrow Art Space. Next. Deskripsi bangunan dari Art Tomorrow Art Space. Art Tomorrow Art Space adalah art space yang hanya memamerkan karya seni satu artis yang langsung menjadi owner dari Art Tomorrow Art Space ini. Art Space ini terletak di Jalan Raya Sanggingan, Ubud, Gianyar. Kebanyakan pembeli dari art space ini adalah wisatawan domestik dan kolektor karya seni dengan luas ruangan 110 meter persegi. Next.
Elemen dan bentuk ruang. Elemen adalah salah satu sistem yang menjadi penyusun bangunan sebagai penyalur dan penerima beban sehingga bangunan menjadi kokoh. Elemen-elemen tersebut terdiri dari balok dan dak. Balok ukuran 20 kali 30 cm dan beton ketebalan 15 cm. Yang kedua, kusen, jendela, dan pintu. Jendela berfungsi sebagai sirkulasi dan udara di dalam ruangan, sedangkan pintu berfungsi sebagai sirkulasi udara dan tempat keluar masuk pengunjung. Yang ketiga, ada kolom. Pada bangunan Art Tomorrow ini, kolom yang digunakan adalah kolom persegi dengan ukuran 25 cm. Yang keempat, ada pondasi. Elemen ini merupakan pijakan bangunan yang menyalurkan beban ke tanah. Pada Art Tomorrow ini menggunakan pondasi menerus. Yang kelima, ada dinding. Dinding dari bangunan Art Tomorrow ini menggunakan dinding petaku dengan finishing cat putih. Yang keenam, ada lantai. Lantai dari bangunan ini menggunakan lantai keramik warna putih dengan ukuran 40 kali 40 cm. Bentuk ruang bangunan Art Tomorrow ini terdiri dari bentuk persegi dan persegi panjang. Bentuk keseluruhan dari bangunan ini berbentuk persegi panjang memanjang ke belakang. Next. Organisasi ruang. Yang pertama ada block plan, yang pertama ada ruangan display, yang kedua ada tangga, dan yang ketiga ada ruang pengelola. Keterangan organisasi ruang, yang pertama tempat keluar masuk, ketemu dengan ruangan display, lalu bersebelahan dengan ruang pengelola. Sirkulasi pengunjung, bisa dilihat seperti gambar. Next. Baik, lanjut di tata letak dan dimensi furniture. Pada Art Tomorrow Art Space ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Pada bagian depan terdapat empat kursi dan satu meja dengan ukuran 60 kali 60 cm persegi, dua meja dan buku produk dengan ukuran 100 cm kali 50 cm. Dan bagian belakang itu terdapat satu meja produk dengan ukuran 60 kali 60 cm, satu meja dengan ukuran 150 kali 60 cm, dua kursi panjang dengan ukuran 150 cm kali 60 cm, dan satu kursi dengan ukuran 50 kali 50 cm. Next. Baik, saya melanjutkan hubungan dengan ruang luar. Hubungan eksterior dengan interior. Hubungan interior dan eksterior Art Tomorrow memiliki pintu masuk style Bali, di mana ini sangat berhubungan erat dengan tempat art space ini terletak di daerah Ubud. Pintu masuk memiliki dimensi yang cukup lebar yang bisa dimasuki oleh dua orang secara bersamaan. Dengan ini lukisan dapat terlihat sebelum memasuki ruang display. Art Tomorrow memiliki bagian ruang tunggu di bagian depan dan teras sebagai perantara untuk akses masuk ke ruang display. Pada depan bangunan Art Tomorrow menampilkan kesan tradisional Bali dengan menampilkan pintu dan jendela kayu dengan ukiran dan material paras dan bata dengan gaya Bali style-nya, di mana dengan penampilan di luarnya tersebut Art Tomorrow ini menegaskan unsur tradisional juga merupakan tema dari lukisan yang mereka tampilkan dari dalam art space mereka. Next. Selanjutnya itu pencahayaan ruangan. Untuk pencahayaan pada Art Tomorrow Art Space ini merupakan dua jenis lampu, yaitu spotlight dan jenis lampu biasa. Untuk jenis lampu spotlight digunakan untuk menyorot
lukisan-lukisan yang ada pada ruangan. Dan untuk lampu biasa digunakan untuk penerangan ruangannya saja. Selanjutnya yaitu ada sirkulasi. Pada sirkulasi artificial menggunakan sirkulasi buatan, yaitu kipas angin yang difungsikan untuk menyejukkan ruangan dan juga menghilangkan bau pengap pada Tomorrow Art Space ini. Next. Baik, selanjutnya ada material dan finishing. Di Art Space Tomorrow ini, dinding menggunakan material bertaku, lalu di plaster, lalu di finishing aci dan diwarnai dengan warna putih. Untuk lantai menggunakan keramik yang berukuran 40 x 40 cm dengan permukaan lantai yang kasar, seakan kita berada di luar ruangan. Selanjutnya, beberapa penempatan lukisan menggunakan material gipsum. Next. Selanjutnya ada warna dan tons ruangan. Art Tomorrow Art Space. Art Tomorrow Art Space menggunakan warna putih dan hitam pada bagian dinding dan langit-langit dan juga lantai menggunakan warna putih. Dan sedikit warna hitam pada bagian bawah sehingga dapat memberikan kesan luas, nyaman, dan bersih pada ruangan. Dan ruangan pada ruangan ini menggunakan warna putih kombinasi hitam sehingga menciptakan nada elegan tones color. Kombinasi warna putih dan hitam mampu memberi kesan yang modern pada sebuah ruangan. Kesan yang dimunculkan membuat ruangan tampak elegan, bersih, sekaligus terkesan lebih luas. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jumlah aktivitas dari Art Tomorrow Art Space. Luas total bangunan dengan 110 meter persegi. Dari hasil perhitungan, Art Tomorrow Art Space ini dapat menampung maksimal 18 orang dewasa di dalam ruangan. Itu dengan sirkulasi ruangan 40% dan standar gerak manusia 0,8%. Baik, sekian presentasi dari kami. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ruangan Art Space banyak menggunakan finishing warna dengan warna putih dan bentuk ruangannya cenderung berbentuk persegi. Dari hasil survei juga terdapat kesamaan elevasi yang berbeda-beda. Lalu ada penempatan lukisan yang kebanyakan menempel ke arah tembok, dan dari segi pencahayaan sama-sama menggunakan jenis lampu spotlight. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.